Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa ketemu lagi dengan anak-anak hebat, calon mahasiswa kampus terbaik insya Allah, dan yang paling penting, calon pemimpin masa depan bangsa. Amin. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan semakin mengerucut menuju ke satu kunci lolos SNMPTN 2021. Apa itu? Yuk kita simak bareng ya. Nah, eh, saya menamai kunci lolos SNMPTN 2021 ini dengan istilah kita harus punya data, kita harus membuat sebuah analisa, dan nanti data analisa itu akan kita pakai untuk semakin meyakinkan kita bahwasannya kita memang punya modal yang sangat besar, kita memang punya kekuatan yang sangat bisa diandalkan untuk bisa lolos SNMPTN. Apa itu? Saya menamai menjadi rapot SNMPTN. Apalagi ini Kak. Nah gini, kemarin kan kita sudah tahu data keketatan. Kita juga sudah tahu 3 cara supaya bisa lolos dengan memperhatikan modal eksternal, modal internal. Nah, bagaimana data itu kemudian kita tabulasikan? Maka rapot SNMPTN itu sebenarnya adalah sebuah tabel yang berisi data ranking paralel sekolah, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5, pilihan prodi teman-teman, dan ini saya kasih tanda merah ya, mata pelajaran unggulan siswa. Dari mana ini diperoleh Kak? Nanti saya tunjukkan cara mendapatkan datanya. Oke. Nah, rapot SNMPTN itu juga sebenarnya adalah sebuah tabel yang berisi pula tentang data kekuatan eksternal atau namanya indeks sekolah berbasis data keterserapan alumni di SNMPTN atau SBMPTN tahun lalu. Nah, ini juga kemarin sudah saya paparkan di video sebelumnya tentang indeks sekolah itu bisa dicuplik dari seberapa banyak atau seberapa konsisten alumni sekolah itu diterima di SNMPTN maupun SBMPTN. Oke, apa sih fungsi rapot SNMPTN ini? Fungsinya adalah memetakan kekuatan peluang internal teman-teman di sekolah, ya, kekuatan internal teman-teman di sekolah. Yang kedua adalah, nah ini yang paling penting di sini adalah memetakan kekuatan peluang eksternal teman-teman jika data teman-teman nanti diadu head to head dengan peserta yang memilih jurusan yang sama dengan pilihan teman-teman, tapi anak itu dari sekolah lain. Jadi kita sudah punya data kuat di sekolah, kita sudah kayak sudah punya jatah, tetapi karena peminatnya banyak, sekolah lain juga mengirimkan perwakilan terbaiknya, nah, maka pada saatnya kita akan diadu head to head. Nah, siapa yang menang? Nah, adalah data rapot ini nanti akan bisa menjawabnya. Contoh ini, ada kampus A, jurusan A, oke? Kuota mahasiswanya 30, oke? Nah, sudah terisi 29. Berarti berapa kursi yang belum terisi? Ya, kurang 1 kursi. Pertanyaannya, peminatnya itu banyak. Jadi untuk menentukan satu, itu sumber datanya, daftar calonnya itu banyak. Ada siswa A dari sekolah A, siswa B dari sekolah B, siswa C dari sekolah C, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan berhak menempati sisa kursi satu ini dari sekian banyak daftar siswa yang sudah ada? Tentunya setiap kampus punya sistem, dan saya yakin sistem itu juga tidak jauh beda dengan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu apa? Rapot SNMPTN. Kita simak bareng-barengnya. Oke, apa sih isinya rapot SNMPTN itu? Oke, yang pertama adalah ini kayak kemarin ya, modal internal atau modal siswa atau indeks siswa. Nah, bagaimana cara mencupliknya? Teman-teman pasti punya nilai rapot kan, 5 semester, semester 1, 2, 3, sampai 5, tapi yang diambil yang pengetahuan saja ya, yang pengetahuan, yang keterampilan sementara tidak kita jadikan basis data ya, yang pengetahuan. Nah, seperti inilah. Teman-teman bisa bikin tabel ya. Ini nama teman-teman, saya kasih di sini adalah bulan. Ranking paralel teman-teman kan sudah diketahui semua. Katakanlah di sini saya kasih contoh 10. Bikin tabel, isinya adalah 6 mapel ya. 6 mapel saja. Yang mapel kalau bahasa kita kan biasanya mapel UN. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mat Fiskim B ya.
Mafikibi ya. Biasanya kita menggunakan matematika, fisika, kimia, biologi untuk yang peminatan IPA, dan ekonomi, geografi, sosiologi untuk peminatan IPS. Kemudian teman-teman masukkan nilainya teman-teman. Rata-rata setiap semester dari semester 1 sampai 5 ditabulasikan di sini, oke? Nah, setiap mapel selama 5 semester akan ketemu rata-rata. Oke? Kalau di sini bahasa 85, bahasa Inggris 87 dan seterusnya sampai biologi atau sosiologi ketemu rata-rata 82. Dari rata-rata semua mapel ini kemudian di rata-rata menjadi rata-rata umum atau rata-rata tunggal. Namanya di sini besarnya adalah 85,83. Yang ini kemudian kemarin kita sebut sebagai adalah nilai rata rapot ya, diperoleh dari tabulasi data ini. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah teman-teman mentabulasikan nilai rapot semester 1 sampai 5 dan ketemu rata-rata utamanya, rata-rata umumnya, maka yang kedua adalah teman-teman menuliskan pilihan prodi SNMPTN ya. Setelah kemarin menyimak video keketatan, video cara strategi memilih jurusan, nah, sekarang coba dituliskan di sini. Oke, katakanlah di sini si Fulan pilih teknik mesin untuk yang pertama di ITS. Kemudian pilihan kedua ini teknik fisika di ITS. Oke. Nah, data apa yang ditemukan dari tabel ini, teman-teman? Maka yang bisa kita cuplik adalah si Fulan ranking 10, betul ya? Rata rapotnya 85,83, betul ini ya. Nah, ini ada istilah baru yang namanya mapel unggulan, mata pelajaran unggulan. Di sini saya tuliskan matematika dan fisika. Dari mana Kak kok bisa menentukan itu? Oke, lihat rata rapot yang tadi ditabulasikan di sebelah kiri ini, ambil mata pelajaran yang rata akhirnya paling tinggi. Di sini sudah saya kasih tanda warna merah ya. Matematika ini 90 paling tinggi, maka dia masuk mapel unggulan pertama. Dan fisika kalau di anak IPA atau ekonomi kalau di anak IPS itu 89. Tertinggi kedua. Oke, maka dia menjadi mapel unggulan kedua. Matematika dan fisika. Ini yang data yang bisa kita temukan, yang saya yakin teman-teman akan mudah menemukan kalau punya basis data rapot. Saya kan punya semua ya. Oke. Ini data yang ditemukan. Next. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan berikutnya adalah kita mentabulasikan modal eksternal atau indeks sekolah atau modal sekolah. Seperti yang video yang lalu. Nah, ini track record sekolah terhadap jurusan yang teman-teman pilih. Kalau tadi adalah teknik mesin ya, maka ternyata di sekolahnya si Fulan tadi setiap tahun itu diterima satu anak. Wah, ini sangat kuat ya datanya, seolah-olah dapat jatah satu. SBMPTN-nya pun ada 1 tahun kemarin. Nilai rapotnya karena tadi 85, sekian, ini juga masuk rank ya, karena ini tiap tahunnya 85, 86, 85 lagi. Dan rankingnya 11, 10, 12. Kalau tadi kan ranking 10. Secara data eksternal, si Fulan tadi sangat kuat. Artinya data internal mendukung, data eksternal juga mendukung. Tapi apakah itu jaminan? Ternyata belum tentu jaminan. Karena sekolah yang lain, saya tegaskan lagi, sekolah yang lain bisa saja mengirimkan data siswa yang sama-sama kuat. Maka kampus akan memilih yang lebih kuat. Dari mana nantinya? Dari ini. Ya oke. Kita coba analisa hasil ya. Dari tabulasi raport tadi itu bisa kita analisa hasil seandainya kita di head to head-kan dengan anak dari sekolah lain dengan pilihan yang sama dan modal yang sama. Kira-kira lebih kuat mana? Nah, pertama, oke, saya beri contoh tabulasi datanya adalah seperti ini. Yang baris atas ini adalah si Fulan, yang baris 2 ini adalah anak dari sekolah lain, ya. Nama Fulan sekolah A, sampel data kita ya, si Fulan. Yang kedua adalah Fulan dari sekolah B. Oke, sekolah B. Kita lihat rankingnya Fulan sekolah A. Tadi 10 ya. Oh, ternyata yang dari sekolah B juga sama-sama 10. Paralel, sama. Kita lihat nilainya. Loh, bisa saja ya, sangat mungkin sekali ratanya bisa sama, dan ternyata ini cuplikan datanya adalah rata yang sama, 85,83, yang dari sekolah B juga 85,3. Sekarang kita lihat modal eksternalnya. Oh, sama-sama kuat. Berarti sekolahnya si B
peluangnya juga tabulasi datanya mirip. Artinya sekolah B itu kayaknya tiap tahun juga dapat satu yang bisa diterima di jalur SNMPTN. Dan rankingnya juga berdekatan, sama dengan ini ranking 10. Nah, artinya modal SNM sama-sama kuat. Oke, kita lihat pilihannya sama. Wah, ini sama semua. Pilihan satunya sama-sama teknik mesin ITS. Si Fulan dari sekolah teknik mesin ITS, dari sekolah B juga teknik mesin ITS. Head to headnya sama. Indeks sekolahnya sama, indeks eksternalnya juga sama, internalnya juga sama. Sekarang ini yang ingin saya sampaikan, yang esensi dari tabel ini adalah mapel kompetensi pilihan satu. Merujuk ke pilihan satu ya, teknik mesin ya. Pilihan satu, saya ulangi, pilihan satu ini teknik mesin. Apa mapel kompetensi yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa teknik mesin? Artinya, kalau dia nanti benar-benar jadi mahasiswa teknik mesin, kira-kira mata pelajaran yang paling dominan dibutuhkan di perkuliahan teknik mesin itu apa? Kalau kita tadi punya bahasa Indonesia, punya bahasa Inggris ya, kemudian punya matematika, punya fisika, punya kimia biologi, karena ini saintek ya. Kira-kira apa yang masuk mapel kompetensi? Ya, tidak dilakukan lagi. Mapel kompetensi untuk jurusan teknik, apalagi teknik mesin itu adalah matematika dan fisika, karena nuansa hitungannya tinggi, dan ilmu fisika sangat kental nuansanya dengan teknik mesin. Artinya kesehariannya adalah sangat berhubungan dengan ilmu fisika. Nah, dengan kita bisa mengetahui mapel kompetensi pilihan, maka kita bisa mengcompare apa mapel kompetensi kita sebagai pendaftar. Kalau tadi si Fulan di rapot tadi ya, rata-rata yang paling tinggi kan sudah kelihatan. Nomor 1 matematika, nomor 1 fisika. Nah, ini sudah sinkron antara mapel kompetensi yang dibutuhkan oleh kampus di jurusan teknik mesin dengan mapel kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Lalu kita lihat Fulan dari sekolah B modalnya. Oh, ternyata dia dapat 85,83 sebagai rata utama. Ini dari mapel biologi yang paling tinggi dan mapel bahasa Indonesia. Nah, dari sini teman-teman, kira-kira coba ditebak. Kalau ada satu kursi tersisa diperebutkan oleh dua anak dari sekolah A dan sekolah B dengan sajian data seperti ini, kira-kira yang paling punya peluang besar adalah siapa? Tentunya adalah Fulan dari sekolah A. Kenapa? Karena mapel kompetensi jurusan yang dipilih itu sama dengan mapel kompetensi kekuatan siswa. Sedangkan yang siswa dari sekolah B, karena mapel kompetensi yang dia miliki itu tidak sinkron dengan mapel kompetensi yang dibutuhkan oleh jurusan dipilih, maka bisa jadi peluangnya menjadi kecil. Baik, teman-teman, kita dapat satu lagi data, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui mapel kompetensi kita sesuai dengan mapel kompetensi yang dibutuhkan oleh jurusan yang kita pilih. Oke. Nah, Kak, ini kan oke lah kalau nggak sinkron dengan pilihan pertama. Bagaimana kalau mapel kompetensi itu sinkron dengan pilihan kedua? Dan strategi bagaimana apakah pilihan kedua itu nanti juga bisa menjamin peluang lolos ke jalur undangan atau SNMPTN? Baik, ikuti video berikutnya dan supaya kita masih bisa ketemu dan sharing bersama, subscribe dan nyalakan tanda lonceng sehingga kita akan ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap percaya diri, bahwasanya dengan ikhtiar yang optimal, dengan usaha yang maksimal, insya Allah kita semua akan dimudahkan di dalam lolos di SNMPTN tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.